Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Fatimah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan diseminasi pada hari ini. Pada hari ini Senin tanggal 27 Oktober 2025 saya akan melakukan diseminasi, yaitu tentang menguatkan pembelajaran melalui asesmen. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Hamidah, SPDSD, seorang pendidik di SD Negeri Kertosari 01, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya juga peserta workshop pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi di SMK Mulu Lumajang pada tanggal 14 dan 16 Oktober 2025 kemarin, yang sekarang memiliki tugas untuk melakukan diseminasi kepada jenengan semua. Kemudian saya juga pernah tercatat sebagai guru penggerak angkatan 11. Di sini apabila Bapak dan Ibu guru mau melihat channel YouTube saya, itu saya tampilkan di sini. Bisa Bapak dan Ibu lihat nanti. Kemudian kalau nanti pembelajaran atau diseminasi yang saya sampaikan kurang paham, nanti bisa menghubungi di nomor WA saya, itu bisa dicatat nggih. Nah, sekarang di siang hari ini ya saya mau tanya, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekarang? Apakah alhamdulillah baik atau ada pikiran lain sehingga nanti saya melakukan diseminasi ini bisa dengan santai? Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru? Alhamdulillah. Kalau di sekolah atau di kelas kita akan melihat bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, seperti itu kalau di kelas ya. Kalau sekarang saya tanya seperti itu ya juga baik. Ya, bagaimana kabarnya Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih ya, alhamdulillah. Berarti saya nanti akan memberikan diseminasi ini dengan senang hati. Kalau kemarin saya mengikuti workshop ini, melakukan perjalanan yang jauh ya. Kalau jenengan sekarang tugas saya memberikan diseminasi, jenengan dapat ilmu dengan gratis tanpa pergi jauh. Di sini nanti ya, lagi. Kemudian saya melakukan diseminasi ini mempunyai latar belakang Bapak Ibu. Karena kita sebagai pendidik tidak hanya menguasai materi, tetapi kita juga mampu memetakan kebutuhan dan perkembangan belajar setiap murid secara akurat. Kita harus bisa memetakan, Bapak dan Ibu guru, peserta didik kita. Karena kalau kita sudah memetakannya, kita mudah untuk memberikan materi kepada murid kita. Ya, maka dari itu pada hari ini saya perlu melakukan diseminasi mengenai materi asesmen. Saya juga mempunyai tujuan kegiatan. Saya melakukan diseminasi ini mempunyai tujuan. Nanti saya akan menjelaskan konsep 3 asesmen. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan bisa memahami 3 konsep tersebut. Kemudian nanti saya akan menjelaskan alat asesmen apa yang praktis dan efektif untuk murid. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa memahami alat asesmen praktis itu, bisa mempraktekkan ke murid seperti itu. Nah, garis besarnya seperti ini nanti yang akan saya
kepada Bapak dan Ibu. Saya tidak menjelaskan karena itu alur yang saya berikan nanti ke jenengan semua. Sekarang saya mau tanya, Bapak dan Ibu tentunya sudah paham mengenai asesmen. Sudah paham, betul? Ya, paham mengenai asesmen. Nah, sekarang saya mau tanya, karena asesmen itu dilakukan pada saat kita mau melakukan KBM, mulai dari awal sampai akhir. Nah, saya sekarang mau tanya, apa itu asesmen? Monggo Bapak Ibu, siapa yang bisa asesmen itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Novitasari. Saya bertugas sebagai wali kelas 1. Di sini saya mau menyampaikan tentang apa itu asesmen. Menurut saya, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan jawaban atas diskusi mengenai apa itu asesmen. Ibu Novi ini sebagai hadiah karena sudah menjawab pertanyaan saya, tolong diterima. Jangan dilihat harganya, tapi dilihat keaktifan dengan ini semua. Tadi Bu Novi mengatakan asesmen itu proses yang dilakukan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa itu bagaimana. Ya, berarti asesmen itu nanti dilakukan kapan? Selama proses pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, benar sekali yang dikatakan Bu Novi tadi. Pertanyaan yang kedua, ada berapa asesmen itu? Asesmen tadi sebelum saya menjelaskan di slide yang nomor 2 tidak ada, tapi saya tidak membacakan, ya ada bocorannya tadi, tapi slide-nya sudah saya tutup. Ya, asesmen itu ada berapa? 3. Terima kasih atas waktunya. Asesmen sendiri ada 3, yaitu asesmen awal atau diagnostik awal, di mana kita sebagai guru sebelum pembelajaran harus mengetahui sejauh mana kompetensi siswa atau kemampuan siswa yang akan kita lakukan pembelajaran nanti. Kemudian asesmen yang kedua adalah asesmen formatif. Jadi ini penilaian saat kita melakukan pembelajaran atau prosesnya dalam pembelajaran, bisa keaktifannya, atau kita juga bisa mengetahui sejauh mana kemampuannya saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir adalah sumatif. Sumatif ini di akhir pembelajaran, jadi bisa tes, nah seperti itu, sehingga kita tahu sejauh mana pembelajaran atau capaian yang sudah tercapai oleh siswa, seperti itu. Terima kasih, benar sekali apa yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah kita ya, Ibu Siti Fatimah, yang mengatakan bahwa asesmen itu ada 3. Yang pertama asesmen awal, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif ya. Nanti penjelasannya ini sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, tapi ada penjelasan yang lebih rinci lagi di slide-slide berikutnya. Ini Ibu untuk hadiahnya ya Ibu ya. Terima kasih sudah
memberikan masukan kepada semua yang ada di sini. Kemudian mengapa kita butuh asesmen? Ya. Kita melakukan asesmen seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah kita, sebelum awal pembelajaran kita melakukan asesmen awal atau diagnostik. Kemudian saat proses pembelajaran kita melakukan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak setelah melakukan pembelajaran atau setelah mendapatkan pembelajaran oleh gurunya. Seperti waktu kita memberikan LKPD kepada anak-anak, prosesnya itu seperti apa. Ya, kemudian ada lagi asesmen sumatif ya, yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akhir dari pembelajaran itu. Karena asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran. Ya, sekarang mengapa kita butuh asesmen? Ada yang bisa membantu? Monggo, Bapak. Asesmen diperlukan untuk mengetahui atau untuk mendapatkan apa Bu? Informasi sebagai acuan guru dalam memberikan materi pembelajaran Bu. Mungkin bisa seperti itu. Bisa ditambah ya. Sepengetahuan saya, asesmen sendiri itu memang perlu dilakukan. Mengapa? Supaya kita tahu posisi siswa itu ada di mana. Dengan pembelajaran siswa, pembelajaran ini mau didesain seperti apa dengan kondisi setelah kita mengetahui kondisi siswa tersebut. Kemudian nanti penilaiannya, kriteria penilaiannya dengan pembelajaran yang kita desain itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Agus Hadi selaku ketua pusat kita ya. Pusat tiga yang diketuai oleh Bapak Agus Hadi ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang telah memberikan mengapa kita butuh asesmen. Ya, benar sekali kita butuh sekali mulai dari asesmen awal, asesmen formatif sampai asesmen sumatif. Karena di asesmen awal sebelum kita mau melakukan pembelajaran, kita identifikasi, kita kelompokkan anak-anak itu sesuai kekuatan bisa, sesuai minat belajar bisa, atau sesuai kebutuhan mereka. Jadi nanti kita memberikan materinya, memberikan diferensiasi kontennya sesuai dengan kebutuhan murid. Ya. Ya, ini tadi yang dijelaskan atau yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita bahwa kita itu tiga pendekatan asesmen sesuai kebutuhan murid. Kita memberikan materi, memberikan konten, diferensiasi konten itu disesuaikan oleh kebutuhan murid. Karena murid kita gaya belajarnya itu berbeda-beda. Itu kalau gaya belajarnya ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kemudian kalau dari kekuatan seperti katanya Bu Novi, ada yang mahir, ada yang sedang, ada yang kurang. Kalau kita memberikan materi disesuaikan dengan murid, murid juga bisa memahami materi yang kita sampaikan. Lanjut, kita satu persatu ke asesmen. Kita sekarang ke asesmen awal. Asesmen awal itu dilakukan pada awal pembelajaran. Bapak Ibu Guru dilihat ada gambar. Ada seorang ibu guru yang memberikan konten, memberikan materi
Di sini ada nggak seperti ini nanti? Kita lihat Bapak ada Ibu guru ini memberikan materi, kemudian ada siswanya yang ngantuk, ada yang pusing, ada yang mendengarkan, ada yang menulis, ada yang membelakangi, ya seperti itu ya. Ini adalah siswa yang sering kita temui saat kita melakukan pembelajaran. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan seperti ini? Pernah. Pernah ya. Kenapa bisa seperti ini? Bapak dan Ibu, ada gurunya langsung bawa konten tanpa kita melakukan asesmen. Muridnya ada yang ngantuk, ada yang bertanya-tanya apa yang dibawa ibu guru itu, ada yang mainan, ada yang menulis sendiri, kemudian ada yang memperhatikan. Mungkin yang memperhatikan ini adalah murid yang jenius, murid yang pintar. Ya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Siswa belum siap. Benar sekali. Siswanya belum siap untuk melakukan pembelajaran. Berarti kita sebagai pendidik sebelum melakukan materi, sebelum memberikan materi, kita harus pilah-pilah materi ini cocok enggak dengan murid kita. Terus kita kan anak kadang yang suka membaca, ada anak yang suka video, ada yang suka mendengar. Maka dari itu kita pilah-pilah dulu agar tidak terjadi seperti ini ya, agar tidak ditemui di kelas seperti ini. Karena anak kalau belum siap itu seperti ini keadaannya, sudah mainannya masih ada di meja, terus ada yang masih ngantuk, ada yang nulis-nulis, ini mungkin tadi malam masih belajar, kemudian dia ngarang tersendiri. Gurunya datang bawa materi, langsung bertanya, di situ ada yang ada tanda tanyanya seperti itu ya. Maka dari itu Bapak dan Ibu nanti kalau masuk kelas harus menyiapkan apa ini? Asesmen awal. Asesmen awal itu dilakukan sebelum pembelajaran ya. Kemudian ada gambar lagi. Nah ini gurunya tetap galak bahwa ya alat pukul ya, seperti itu ya. Apakah kita pernah mengalami seperti ini? Iya. Sering ya, kata-kata aku sering. Anaknya diberi tugas, langsung diberi tugas, ada yang mengerjakan. Padahal ibu gurunya sudah menjelaskan, terus ada yang menangis karena dia tidak bisa. Kemudian ada yang tertinggal, itu malah bingung dua. Ada yang bertanya. Nah, seperti ini kalau kita tidak memilah-milah dulu kebutuhan muridnya. Kalau kita samaratakan murid itu, karena kemampuan murid itu tidak sama, hasilnya seperti ini ya. Kalau kita pilah-pilah, nanti tidak akan muncul seperti ini lagi. Nanti malah menyalahkan, kamu ini wes tak belajari sama, kok tidak nyantol-nyantol, seperti itu. Karena murid itu tidak sama kemampuannya ya. Variasi unik di dalam kelas itu. Ada yang mahir cepat, ada yang kurang, ada yang sedang. Yang kurang ini bertanya. Nanti kalau tidak bisa solusinya dari ibu guru, boleh dengan teman sejajarnya. Kemudian ini ya, kesimpulannya. Asesmen awal itu proses evaluasi untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan kekuatannya siswa itu seperti apa, kelemahannya murid itu seperti apa, siap enggak murid saya ya, minatnya seperti apa, minat belajarnya apa, anak-anak ini minat ke gambar, apa minat dengan video, kita pilah-pilah dulu. Kemudian kebutuhan muridnya juga kita identifikasi. Kemudian nanti kalau kita sudah melakukan identifikasi, maka pembelajaran akan sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Intinya asesmen itu dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuan, sehingga guru itu bisa mengajar sesuai kemampuan
murid. Akhirnya murid bisa menerima materi apa yang kita sampaikan, bisa bermakna. Ya, manfaatnya apa asesmen itu? Manfaatnya pertama, bisa digunakan untuk pengaturan kelompok belajar. Misalnya kekuatannya kan tidak sama, ada yang tadi ya saya jelaskan mahir, kemudian sedang, kurang, kita kelompokkan. Tapi soalnya variasi, yang suka, yang mahir itu lebih sulit, kemudian yang sedang ya ada tingkatannya sampai dengan yang kurang. Kemudian ada manfaatnya pembagian peran dalam kelompok. Misalnya kalau kita mau mengajar bahasa Indonesia, ada yang kita mau bermain peran. Nah, sing mahir itu diperagakan sebagai apa? Seperti itu. Kemudian perbanyak bahan ajar visual dan teks. Kalau misalnya murid kita itu suka gambar, berarti kita visualnya, konten visualnya harus diperbanyak. Kalau siswa kita suka membaca, literasinya bagus, kita akan punya perpustakaan. Kita ajak ke perpustakaan. Bisa kita manfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian bisa digunakan untuk bimbingan bagi yang belum tercapai. Misalnya kita mau membagikan atau mau membentuk siswa yang mahir, sedang, dan kurang. Dan yang kurang itu nggak perlu bimbingan. Kita bisa melakukan bimbingan secara langsung kepada mereka. Kemudian tahapannya seperti ini ya. Tahapan penyusunan sebuah asesmen awal. Kita waktu masuk ke kelas awal ya, kita mau melihat anak ini masuk yang kriteria mana. Kita bisa mengacu menganalisis raport murid tahun sebelumnya. Kita analisis dulu. Oh ini masuk yang mahir, oh ini masuk yang sedang, ini masuk yang kurang. Kemudian kita identifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Kompetensi kita yang mau kita ajarkan disesuaikan dengan kekuatan siswa. Kemudian menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Kita bisa memberikan asesmennya. Nah, asesmen bisa melalui soal, bisa tes ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah nomor 3 baru melakukan mengenali informasi tentang murid. Kita bisa melihat latar belakang murid dari keluarganya. Oh kalau anak pintar, ibunya pintar, mesti anaknya seperti ini. Nah, seperti itu kita lihat latar belakangnya. Oh anak ini broken home, anaknya tidak terurus belajarnya. Nah, kita bisa melakukan mengenali muridnya itu melalui latar belakang. Kemudian motivasinya, ada enggak yang memotivasi anak ini di lingkungan rumahnya. Kemudian minatnya kita gali. Anak ini minatnya untuk melukis. Nah, kita harus mengarahkan ke sana agar nanti bakat yang dimilikinya bisa salurkan ya. Kemudian melaksanakan asesmen dan mengolah hasilnya. Yang terakhir menggunakan data hasil asesmen untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Nah, ini adalah sebuah contoh instrumen asesmen awal literasi dengan teks pendek dengan tujuan pembelajaran. Kita mempunyai tujuan pembelajaran, siswa mampu menemukan informasi dan memahami isi teks pendek dengan tepat. Nah, gurunya harus menyiapkan teks pendek seperti ini, diberikan kepada siswanya. Setelah teks ini diberikan, nanti baru kita membuat instrumennya. Apakah kita bisa melakukan dengan soal pilihan ganda boleh, atau isian singkat, atau menjodohkan. Nah, nanti dilihat kekuatan siswa itu seperti apa. Dengan teks itu kita kelompokkan. Baru setelah itu kita melakukan pembelajaran. Ada yang ditanyakan masalah asesmen awal atau diagnostik? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke asesmen formatif. Tadi Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Fatimah, mengatakan asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan pada proses pembelajaran.
Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik, membantu guru serta siswa memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif bisa dilakukan berulang-ulang supaya nanti materi yang kita sampaikan bisa diterima oleh siswa. Biasanya kita melakukan asesmen formatif ini setelah kita memberikan materi, baik dalam teks, dalam ceramah, atau dalam video pembelajaran. Setelah itu baru kita melakukan memberikan LKPD. Memberikan LKPD ini untuk mengetahui sejauh mana materi yang kita sampaikan kepada murid. Nah, itu namanya adalah asesmen formatif. Bentuk asesmen formatif bisa tertulis, tertulis itu bisa kuis singkat atau puisi yang biasanya dilakukan oleh Bapak Agus Nafi atau Pak Fauzi ya. Biasanya di dalam kelas itu sering melakukan kuisis, berarti kuis singkat, kemudian bisa isi, bisa jurnal, bisa poster, nanti bisa disuruh membuat poster anak-anak pada saat pembelajaran, bisa lembar refleksi atau pekerjaan rumah atau PR ya. Kemudian yang tidak tertulis bisa dalam diskusi kelas. Kita waktu menjelaskan materi kan mesti ada diskusi ya ke anak-anak gitu, atau kelompok. Bisa dalam presentasi atau produk atau hasil karya, tes lisan ya, atau tanya jawab, observasi langsung kepada siswa atau kepada murid kita lakukan sejauh mana murid saya ini mengetahui, memahami materi yang saya sampaikan, atau dengan penilaian diri dari antar teman gitu. Seperti itu bentuknya. Nah, ini ada sebuah contoh soal asesmen formatif untuk literasi. Tujuan pembelajaran, kita akan selalu memiliki tujuan pembelajaran. Siswa mampu menemukan informasi dan memahami isi teks pendek dengan tepat. Kita memberikan bacaan teks seperti ini ya seperti LKPD-nya. Kemudian instruksinya, setelah di atasnya ada bacaan, mesti di bawahnya ada instruksi. Instruksi ini digunakan supaya murid itu bisa mengerjakan LKPD yang kita berikan. Nah, seperti ini instruksinya. Pertama, gambarkan kotak pensil baru yang dideskripsikan dalam teks di kolom bawah ini ya. Tadi kan ada sebuah teks deskripsi. Aku punya kotak pensil baru, warnanya biru muda seperti langit. Kotak pensilku berbentuk persegi panjang. Di bagian atas kotak ada gambar 3 ekor ikan kecil yang sedang berenang. Kotak pensil ini terbuat dari plastik dan penutupnya menggunakan resleting berwarna kuning. Aku selalu menyimpannya di dalam tas sekolah. Itu setelah memberikan itu baru diinstruksikan gambar kotak pensil baru sesuai warna yang di dalam cerita. Kemudian warnai gambar sesuai dengan keterangan warna yang ada di dalam teks. Kemudian beri keterangan pada 3 bagian atau ciri-ciri utama dari kotak pensil tersebut sesuai dengan teks seperti itu. Berarti ini adalah soalnya seperti ini. Berarti dalam sebuah poster nanti nih. Nah, nanti setelah kita membuat LKPD atau asesmen formatif, kita beri juga, ini ada contoh instrumen asesmennya, itu adalah pensekorannya, kriteria pensekorannya. Bisa ditulis skor 3 atau skor 2 atau skor 1. Misalnya, siswa menggambar bentuk persegi panjang dengan jelas, berarti diberi skor 3. Kalau bentuk yang digambar menyerupai persegi panjang tetapi kurang profesional, berarti skornya 2 ya. Seperti itu. Kemudian skor 1, siswa menggambar bentuk lain, lingkaran, segitiga dan lain-lain. Padahal di sana kan disuruh membuat kotak pensil. Kemudian akurat warnanya sesuai apa enggak.
Kalau skor 3 berarti siswa menggunakan warna biru muda untuk badan kotak dan kuning untuk resleting. Ini sudah sesuai. Kemudian yang skor 2 berarti hampir sesuai. Siswa menggunakan salah satu warna yang benar atau warna yang digunakan, misalnya mendekati, misalnya biru tua. Biru itu kan ada bermacam-macam. Kesalahannya kalau sedikit berarti hampir sesuai. Yang tidak sesuai kok skor 1. Warna yang digunakan tidak sesuai dengan tag. Nanti kita jumlah tagnya. Nah, baru kita bisa melakukan penilaian terhadap murid kita apakah benar-benar memahami tag yang kita berikan. Itu umpan balik cashbacknya. Kita harus sering-sering memberikan cashback kepada murid. Bagus, ini sangat baik gambaran kamu, seperti itu, atau cukup seperti itu. Karena kalau kita sering memberikan cashback kepada anak-anak, anak-anak itu akan semangat untuk melakukan tugas yang kita berikan. Jangan sekali-kali memberikan tugas tetapi tidak diberikan cashback atau penilaian. Biasanya anak yang tidak diberikan cashback atau penilaian lama-kelamaan akan malas untuk mengerjakan tugas yang kita berikan atau asal-asalan menjawabnya. Maka dari itu Ibu ya, saya berharap nanti Bapak dan Ibu walaupun secapek apapun kita luangkan waktu untuk memberikan cashback kepada anak kita, jangan kita tinggalkan, ya. Kemudian ke asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif, adakah Bapak dan Ibu guru tanyakan? Ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke asesmen sumatif. Ini adalah materi yang terakhir. Asesmen kan ada 3 tadi, asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kita ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu dilakukan kapan Bapak Ibu? Di akhir pembelajaran. Benar sekali Ibu Sulis, di akhir pembelajaran, biar kita tahu apakah murid kita benar-benar memahami materi yang kita sampaikan atau kita berikan. Nah, misalnya ada seperti ini kepada murid kita. Anak-anak, besok kita ulangan ya. Anak-anaknya mesti jawab apa? Aduh, ulangan tuh. Kenapa kita sering menemukan seperti ini? Kenapa? Beban. Karena anak belum menguasai. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau anak-anak mendengar aduh atau dan lain sebagainya, itu bagi kita mungkin ungkapan ketidaksiapan anak-anak atau ungkapan bahwa anak-anak belum menguasai itu. Andai kata anak-anak sudah benar-benar menguasai, insya Allah tidak ada kata-kata seperti itu. Ya bu, baik bu, mungkin begitu. Kira-kira begitu. Benar sekali apa yang dikatakan. Maaf nih sebelum saya ini Bu, tolong diterima sebagai kenangan dari saya. Bapak aku tadi sudah menerima, boten? Belum. Ini tadi sudah menjawab Bapak. Maaf nih Bapak ini. Ya, ini tadi Ibu Sulis mengatakan anak-anak belum siap atau tadi materi yang disampaikan kurang menguasai, belum menguasai. Kalau belum berarti kita lakukan apa lagi Bu? Asesmen formatif tadi ditambahi lagi asesmen formatifnya. Maka dari itu asesmen formatif itu tidak dilakukan satu kali, boleh berulang-ulang sampai anak ini bisa atau bisa memahami penuh materi yang kita sampaikan. Karena kebanyakan kalau anaknya itu pahamnya sedikit, mesti mengeluh, kok ulangan sih Bu, nggak usah Bu, seperti itu. Nah, ini kita lihat ada 2 perbandingan anak. Tadi ibu gurunya mengatakan ulangan, ada yang cemas khawatir.
besok aku lek ulangan oleh 0 piye, dimarahi sama ibu, seperti itu. Ada yang senang, karena apa yang senang ini? Sudah paham benar materi yang disampaikan oleh gurunya. Kita berharap yang mana? Yang senang sekali. Maka dari itu asesmen yang Bapak Ibu berikan itu kita berikan sesuai dengan kemampuan muridnya kita, biar nanti bisa melakukan senang semua. Kita lanjut ya. Nah, kita pilah-pilah tadi mengapa ekspresi murid ini seperti ini saat akan ulangan. Kita lihat ini, kita pikirkan kenapa anak ini bisa khawatir, dia takut nanti kalau diadakan ulangan nilainya jelek. Nah, umumnya asesmen dipahami sebagai tahap penilaian untuk mengisi rapor. Anak-anak biasanya kan dianggap nilai untuk rapor, maka dari itu anak-anak itu merasa takut nilainya jelek. Nanti kalau jelek tidak bisa naik kelas. Terus yang kedua, alasannya penghakiman bagi murid. Apakah murid ini berhasil? Tidak berhasil, kita naikkan. Tidak berhasil, kita tetapkan. Seperti itu, dianggap seperti itu. Kemudian asesmen itu digunakan untuk mencari ranking tertinggi atau 5 besar, atau bahkan mencari murid dengan nilai terendah. Nah, kalau kita memberikan seperti itu, bukan muridnya saja yang cemas, masih orang tuanya cemas. Waktu ujian didampingi, benar-benar didampingi, takutnya anaknya tidak bisa dan mendapatkan nilai yang jelek. Maka dari itu Bapak dan Ibu nanti kalau memberikan asesmen jangan digunakan acuan dalam mengisi rapor. Kita pertimbangkan anak ini seperti apa. Ini intinya, jika asesmen sumatif dipandang sebagai hasil nilai atau alat penghasil nilai, maka informasi yang dihasilkannya itu terbatas. Anak itu hanya prosesnya menghafal, tidak memahami. Misalnya 4 kali 3, 12, itu intinya. Padahal anak itu mempunyai trik tersendiri bagaimana untuk mencapai angka 12. Kita tidak boleh memberikan informasi terbatas, hanya mengukur sebatas pengetahuan saja. Tapi kita juga memberikan peluang kepada mereka bagaimana cara untuk mencapai titik atau mencapai apa yang mereka inginkan. Ini ada contoh bentuk asesmen sumatif. Bentuknya bisa ujian tertulis, bisa proyek, atau demonstrasi, atau portofolio. Itu bentuknya. Kemudian ini ada 2 murid bernama Bastian dan Erika. Keduanya sama-sama kelas 5 SD dan belajar materi yang sama, yaitu puisi. Suatu ujian tertulis nilai Bastian lebih rendah dibanding Erika. Akan tetapi ketika mereka diminta membuat puisi yang baik, Bastian lebih unggul daripada Erika. Itu adalah kelebihan mereka. Kita tidak boleh mengacu harus sesuai nilai ini, jangan, karena setiap murid memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Asesmen harus dirancang yang adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi kita memberikan asesmen sumatif itu harus disesuaikan kemampuan murid. Ini contoh asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Instruksi ini adalah sebuah proyek. Setiap siswa akan membuat papan proyek di atas kertas A4 karton kecil yang terdiri dari 2 bagian. Kemudian literasinya
cerita kucing miau ya, menggambar miau. Kemudian ada yang menulis jawaban bagian-bagiannya. Nah, menggambar miaunya, gambarlah kucing miau sesuai deskripsi dari teks. Kemudian untuk yang menulis jawaban, tulislah jawabanmu untuk 2 pertanyaan di bawah ini dalam 1 kalimat lengkap. Apa yang paling disukai oleh miau? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri miau, fisik miau. Berarti asesmen sumatif itu tidak selalu berbentuk soal, bisa dilakukan dengan proyek seperti ini. Rubriknya kita sesuaikan, skornya bisa 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan rubrik. Sudah siap sepertinya kalau calon KS gitu. Kita kembali ke materi ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, asesmen itu dilakukan untuk tujuan apa? Benar sekali apa yang dikatakan Ibu Zulis tadi ya, untuk mengukur kemampuan siswa sejauh mana. Kalau itu kita lihat di asesmen awalnya, berarti kesiapan siswa itu sejauh mana. Kemudian kalau formatifnya, berarti proses pembelajarannya itu bagaimana yang biasa ya. Ini ya. Kemudian yang sumatifnya, berhasil enggak kemampuan kita untuk mengukur, berhasil enggak materi yang kita sampaikan kepada siswa ya. Kesimpulannya, asesmen diagnostik ya, itu dilakukan di awal pembelajaran atau mau memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas murid di kelas, mengetahui kemampuan siswa kita seperti apa di kelas itu. Kemudian asesmen formatifnya kita integrasikan dengan proses pembelajaran. Berarti kita lakukan di proses pembelajaran yang lebih mampu melibatkan atau melihat kemajuan belajar murid itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, asesmen sumatifnya dilakukan di akhir pembelajaran untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar. Sukses enggak kita memberikan materi ini? Kalau sukses berarti kita tutup sudah sumatif dengan asesmen sumatif, baru ke materi berikutnya. Kalau enggak sukses, dilakukan formatif lagi, boleh sampai benar-benar paham. Bapak dan Ibu guru, mulai tadi saya bicara di sini ada unek-unek atau pertanyaan dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada, ini ada lagi refleksi. Ada tidak? Monggo kalau mau ditanyakan. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita lakukan refleksi sekarang. Nah, petunjuknya ini ya. Di meja Bapak Ibu sudah saya siapkan kertas post-it ya. Nanti bisa menggambar di post-it merah kalau Bapak dan Ibu kurang paham. Tetapi kalau sudah paham benar, boleh menggambar di post-it hijau. Dengan gambar apa? Dengan gambar ekspresi. Ekspresinya senang atau ekspresinya susah atau bagaimana. Kemudian nanti jenengan tunjukkan ke layar ya. Di layarnya ke sana nanti. Nah, pertanyaannya pertama, apakah yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini? Yang dirasakan apa? Senang, apa malah tambah bingung dengan materi yang saya berikan, atau bagaimana? Kita Bapak dan Ibu guru gambar di post-it. Kita kan sering menggunakan emoji di dalam WA sering. Kita sudah tidak asing lagi dengan emoji. Nanti ditunjukkan di Bapak Ibu ke layar ini. Sudah Bapak Ibu? Nah, pertanyaan yang pertama, coba
ditunjukkan nggih. Ditunjukkan. Bu Novi, Kena petir. Ting 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 ting. Bu Tessa. Plus onan teh buli. Teh bagus, teh bagus. Wah, brewokan ini brewokan ya lanang. Terima kasih sudah senang semuanya Ibu ya. Terima kasih untuk yang pertama, refleksi yang pertama. Sekarang refleksi yang kedua. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Nah, ini seperti ini nanti yang Ibu Bapak nanti dapatkan. Saya titik-titik atau saya memahami materi. Ya, titik-titik saya memahami materi asesmen. Saya berkomitmen untuk mencoba praktek asesmen dalam pembelajaran seperti itu ini. Pembelajaran langsung dalam pembelajaran. Monggo Bapak Ibu yang sudah siap untuk Ngomong saja ya. Langsung ke layar sana. Nama saya Suri Saryani, wali kelas 5 SD Negeri Kertasari 1. Dari diseminasi ini saya banyak mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat tentunya bagi saya dan anak didik saya. Dan saya berkomitmen akan mencoba dan terus mencoba mengaplikasikan atau melaksanakan asesmen seperti yang telah disampaikan tadi. Dan insya Allah saya dan teman-teman semangat. Semangat. untuk Ibu Sulis ya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Sulis Haryani yang sudah berkomitmen untuk melakukan asesmen baik awal, baik proses ataupun akhir dalam pembelajaran. Tentunya semua guru di sini mempunyai komitmen seperti itu. Masih semangat? Semangat. Di mana semangatmu? Seperti itu ya, kita sebagai guru harus mempunyai semangat yang berkobar untuk memberikan ilmu kepada siswa kita, biar nanti siswa yang kita berikan materi bisa menyerap materi apa yang kita sampaikan dan bisa menjadi apa yang kita harapkan, yang bisa membanggakan negara kita, negara Indonesia. Ya. Terima kasih guru-guru hebat SD Negeri Kertosari 01 ya. Tepuk tangan kepada guru kita ya, guru SD Negeri Kertosari 01. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Yang pada hari ini saya melakukan diseminasi, menggugurkan tugas saya karena saya sudah dibimtek untuk melakukan diseminasi seperti ini. Terima kasih Bapak. Oh, gitu. Terima kasih selain Mbak Mitana yang berterima kasih selaku pemateri dan kami insya Allah kami semuanya gitu. Khususnya saya pribadi saya berterima kasih sekali, banyak masukan, banyak pengetahuan yang sangat penting untuk saya aplikasikan. Mudah-mudahan itu berjalan dengan baik dan seperti yang kita harapkan gitu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sulis ya. Kita sudah diberi semangat oleh beliau. Kita harus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan murid. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan beda misalnya skor 1 gambar Mio tidak sesuai dengan deskripsi teks, kemudian skor 2 gambar Mio sudah diwarnai tetapi ciri fisiknya tidak sesuai, kemudian yang 3 Mahir gambar Mio sesuai dengan deskripsi warna bulu, yang sangat mahir gambar Mio sangat detail tapi sesuai deskripsi teks dan menunjukkan kreativitas visual yang tinggi. Kalau misalnya skornya 3 boleh 3 kotak, misalnya mahir kemudian sedang kemudian kurang, boleh. Ini
bebas Bapak dan Ibu guru buat nanti. Nah, sekarang sudah terakhir. Sebelum ke terakhir ini, untuk asesmen ke sumatif itu ada yang ditanyakan? Yang sumatif Bapak Ibu? Boten ya? Kalau boten kita lanjut. Menurut Ibu dan Bapak Guru, asesmen itu dilakukan untuk tujuan apa? Tadi kita sudah disinggung ya di materi. Tujuannya untuk apa? Bisa disampaikan? Monggo Bapak, Ibu, tulis. Tujuannya kita memberikan asesmen kepada siswa, tujuannya untuk apa? Terima kasih, saya akan mencoba menjawab mudah-mudahan. Kalau asesmen awal, tujuan asesmen awal, kalau menurut saya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan siswa, pengetahuan awal siswa, kemampuan awal siswa, apakah agar nantinya apa yang kita berikan dalam pembelajaran itu sesuai dengan bekal mereka dalam hal pengetahuan, mungkin dalam hal minat dan sebagainya. Kalau asesmen yang formatif mungkin itu dilakukan untuk memantau atau mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran kita itu dikuasai oleh anak-anak, sejauh mana anak-anak memahami apa yang kita berikan, kita rencanakan, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira seperti itu. Mungkin juga untuk asesmen sumatifnya hampir sama, untuk mengetahui sejauh mana apa yang kita lakukan itu dikuasai oleh siswa, apakah masih perlu untuk kita lakukan perbaikan lagi, ataukah sudah dirasa cukup dan perlu dikembangkan ke pembelajaran selanjutnya. Mungkin seperti itu. Mungkin mau nambah Dina? Monggo, Ibu Lina mau nambah? Ada. Terima kasih Ibu. Iya. Soalnya menjawab. Nanti bisa dibuat oleh-oleh untuk yang di rumah. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Sulis ya. Ini Ibu guru kelas 5 ya, di SD Negeri Kertasari 01. Beliau mengatakan gitu. Kita kembali ke materi ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, asesmen itu dilakukan untuk tujuan apa? Benar sekali apa yang dikatakan Ibu Sulis tadi ya, untuk mengukur kemampuan siswa sejauh mana. Kalau itu kita lihat di asesmen awalnya, berarti kesiapan siswa itu sejauh mana. Kemudian kalau formatifnya, berarti proses pembelajarannya itu bagaimana yang biasa ya. Ini ya. Kemudian yang sumatifnya, berhasil enggak kemampuan kita untuk mengukur, berhasil enggak materi yang kita sampaikan kepada siswa ya. Kesimpulannya, asesmen diagnostik ya, itu dilakukan di awal pembelajaran atau mau memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas murid di kelas, mengetahui kemampuan siswa kita seperti apa di kelas itu. Kemudian asesmen formatifnya kita integrasikan dengan proses pembelajaran, berarti kita lakukan di proses pembelajaran yang lebih mampu melibatkan atau melihat kemajuan belajar murid itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, asesmen sumatifnya dilakukan di akhir pembelajaran untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar. Sukses enggak kita memberikan materi ini? Kalau sukses berarti kita tutup sudah sumatif dengan asesmen sumatif, baru ke materi berikutnya. Kalau enggak sukses, dilakukan formatif lagi, boleh sampai benar-benar paham.
Bapak dan Ibu guru, mulai tadi saya bicara di sini adalah unek-unek atau pertanyaan dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada, ini ada lagi refleksi. Ada tidak? Monggo kalau mau ditanyakan. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita lakukan refleksi sekarang. Nah, petunjuknya ini ya. Di meja Bapak Ibu sudah saya siapkan kertas post-it ya. Nanti bisa menggambar di post-it merah kalau Bapak dan Ibu kurang paham. Tetapi kalau sudah paham benar, boleh menggambar di post-it hijau. Dengan gambar apa? Dengan gambar ekspresi. Ekspresinya senang atau ekspresinya susah atau bagaimana. Kemudian nanti jenengan tunjukkan ke layar ya. Di layarnya ke sana nanti. Nah, pertanyaannya pertama, apakah yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini? Yang dirasakan apa? Senang? Apa malah tambah bingung dengan materi yang saya berikan? Atau bagaimana? Kita Bapak dan Ibu guru gambar di post-it. Kita kan sering menggunakan emoji di dalam WA sering. Sudah tidak asing lagi dengan emoji. Nanti ditunjukkan di Bapak Ibu ke layar ini. Sudah Bapak Ibu? Nah, pertanyaan yang pertama coba ditunjukkan ke layar ini. Makanya Bapak Ibu monggo ditunjukkan di Ditunjukkan. Tunabi. Kena petir. Ting 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 ting. Berasa. Oh, plus onan teh buli. Teh bagus, teh bagus. Jadi anu, Mbak Nabi. Wah, brewokan ini Jawa. Oh, lanang. Terima kasih sudah senang semuanya Ibu ya. Terima kasih untuk yang pertama, refleksi yang pertama. Sekarang refleksi yang kedua. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Nah, ini seperti ini nanti yang Ibu Bapak nanti dapatkan. Saya titik-titik atau saya memahami materi. Ya, titik-titik saya memahami materi asesmen. Saya berkomitmen untuk mencoba praktek asesmen dalam pembelajaran seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang sudah siap untuk Ngomong saja ya. Langsung ke layar sana. Pak, layarnya emang di sini. Perkenalkan, nama saya Suli Saryani, wali kelas 5 SD Negeri Kertasari 1. Dari diseminasi ini saya banyak mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat tentunya bagi saya dan anak didik saya. Dan saya berkomitmen akan mencoba dan terus mencoba mengaplikasikan atau melaksanakan asesmen seperti yang telah disampaikan tadi. Dan insya Allah saya dan teman-teman semangat. Semangat. untuk Ibu Sulis ya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Sulis Haryani yang sudah berkomitmen untuk melakukan asesmen baik awal, baik proses ataupun akhir dalam pembelajaran ini. Tentunya semua guru di sini punya komitmen seperti itu. Masih semangat? Semangat. Di mana semangatmu? Semangat. Seperti itu ya, kita sebagai guru harus mempunyai semangat yang berkobar untuk memberikan ilmu kepada siswa kita, biar nanti siswa yang kita berikan materi bisa menyerap materi apa yang kita sampaikan dan bisa menjadi apa yang kita
harapkan yang bisa membanggakan negara kita, negara Indonesia. Ya. Terima kasih guru-guru hebat SD Negeri Kertosari 01 ya. Tepuk tangan kepada guru kita ya, guru SD Negeri Kertosari 01. Terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya, yang pada hari ini saya melakukan diseminasi, menggugurkan tugas saya karena saya sudah dibimtek untuk melakukan diseminasi seperti ini. Terima kasih Bu. Oh, gitu. Terima kasih selain Bu Amitana yang berterima kasih selaku pemateri, dan kami insya Allah kami semuanya gitu. Khususnya saya pribadi, saya berterima kasih sekali, banyak masukan, banyak pengetahuan yang sangat penting untuk saya aplikasikan. Mudah-mudahan itu berjalan dengan baik dan seperti yang kita harapkan gitu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Zulis ya. Kita sudah diberi semangat oleh beliau. Kita harus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan murid. Akhirul kalam, saya akhiri.